Oh, belum ternyata. Oke, silakan teman-teman. Tadi saya record tapi putus, terus kemudian sekarang saya nggak bisa record. Ya, ini sudah saya record. Terima kasih. Gimana, teman-teman? Manakah yang bisa dimanipulasi? Sengaja dibedakan menjadi kelompok yang berbeda? Halo? Kafein, Pak. Ayo langsung aja ngomong. Siapa yang ngomongin tadi? Lebih enak ngobrol deh daripada nulis. Ternyata banyak juga yang merespon. Tapi saya senang teman-teman bisa ada alasannya. Gitu. Konsumsi kafein, Pak. Konsumsi kafein. Jadi gimana itu? Mungkin bisa diberi berapa cangkir gitu. Diberi di berapa cangkir gitu ya. Jadi yang satu orang diberi kopi robusta, kopi mochaccino. Terus yang satunya lagi itu lebih berat gitu ya. Apa yang lebih berat itu? Black coffee itu. Yang ukuran cangkirnya kecil itu. Apa lupa namanya itu. Mochaccino, terus ada cappuccino, terus yang kopi saja gitu, yang pekat itu konsumsi kafein. Kenapa kok cocoknya dimanipulasi, tidak dicari? Boleh yang lain teman-teman menjawab. Espresso, betul. Jenis kelamin jelas tidak bisa. Jadi karena ya masa kita buat jenis kelamin itu dari nggak bisa ya. Stamina bisa juga sih, kelompok 1 dibuat lelah, kelompok 2 dibuat lelah gitu ya. Kelompok 1 dibuat tidak lelah. Kemudian kita ukur, misalkan tidak hanya prestasi tapi misalkan konsentrasinya. Bisa juga gizi gitu. Bisa juga gizi dibuat 1 tidak bergizi. Ya, kita tidak diberikan makan, nutrisi dalam kurun waktu tertentu, satunya diberikan. Makan teratur juga bisa, semuanya bisa ini ya, kecuali variabel-variabel yang bersifat demografis. Jadi yang ini yang secara secara prosedur itu tidak bisa yang ini. Namun memang semuanya bisa teman-teman ini. Semuanya bisa kita buat. Yang awalnya emosinya stabilnya sekian, 15, satu kelompok kita tingkatkan jadi kestabilan emosinya 20, yang satu jadi 10. Bisa. Pola asuh juga bisa. Yang awalnya itu demokratis, kita minta menjadi otoriter, itu juga bisa. Musik instrumental juga bisa. Namun yang perlu diperhatikan adalah faktor yang lain selain bisa tidaknya. Jadi tidak sekedar bisa kelompok itu dibuat berbeda, namun juga adalah masalah etika di sini. Jadi ini yang harus perhatikan juga, sehingga konsumsi kafein itu bisa saja itu juga tidak etis gitu. Dia nggak suka kopi, nggak gitu ya. Kemudian kita melakukan pemaksaan di situ. Nah, jadi eksperimen-eksperimen itu semuanya bisa dibuat bervariasi, namun kelompok-kelompok tersebut seharusnya pembedaannya itu dalam tanda kutip itu didasarkan pada etika. Gitu. Kalaupun kita sudah memberikannya gitu, nanti ada proses namanya debriefing, dikembalikan lagi ke nol gitu. Nah, itu agak sulit juga, debriefing itu belum tentu sepenuhnya itu berhasil ya. Penelitiannya apa itu yang mahasiswa dimasukkan Stanley, yang dimasukkan ke dalam penjara, kemudian ada yang jadi sipir, ada yang jadi penjara, itu kan sangat mengubah kepribadian. Yang awalnya itu yang disuruh berperan jadi polisi, orang biasa aja, sekarang menjadi agresif. Yang awalnya yang jadi memerankan menjadi narapidana itu orang yang biasa, sekarang menjadi sangat pencemas gitu. Nah, itu juga
perlu diperhatikan. Jadi pembuatan kelompok menjadi itu juga harus memenuhi etika. Kemudian desain antar subjek hanya memungkinkan satu skor untuk setiap peserta. Nah, seperti ini. Jadi apa namanya? Ada satu Y sini. Namun nanti ada ekstensi juga, nanti bisa juga penelitiannya Y-nya 2, Y-nya 3 dan sebagainya. Nah, kelompok ini bisa berupa level, bisa juga berupa non-level. Jadi yang apa namanya? Kalau ini kan bukan level ya, tapi apa namanya? Di eksperimen itu kita menamakannya level. Meskipun level itu suatu yang bersifat ordinal ya, meningkat dari sesuatu yang memiliki intensitas rendah ke intensitas tinggi, namun di dalam buku itu subjek ini bisa menjadi seringkali dinamakan juga dengan level. Jadi seakan-akan ini 1, 2, 3 ini memiliki derajat. Nah, misalkan dari sini tanpa medianya itu C, media konvensionalnya itu B, media interaktifnya itu A. Ini make sense untuk dibuat level. Namun kadang-kadang itu apa namanya? ABC-nya ini bukan level. Misalkan di sini teh gitu ya. Misalkan ini kopi. Yuk, ini pasti akan ada perdebatan itu. Kopi lebih bagus daripada teh. Yang satu teh lebih bagus daripada kopi. Ini air putih. Yang satu lagi itu misalkan Ronaldo. Nggak ada yang lebih baik daripada air putih. Nah ini tengkar ini bisa-bisa. Gitu. Tapi kalau karena memang apa namanya ini bukan leveling. Namun di dalam buku-buku seringkali ini dinamakan level. Jadi yang penting kita ngerti gitu ya. Jadi level variabel X itu artinya kelompok-kelompok di dalam apa namanya desain eksperimen. Nah, biasanya seperti ini. Jadi the participants assign to treatment condition using assignment process. Jadi makanya di sini nanti akan ada satu proses namanya random assignment. Nah, jadi bedakan random sampling dengan random assignment. Jadi misalkan dari 1.000 orang 10.000 diambil misalkan menjadi 30. Ini namanya random sampling. Kemudian jadi 30 ini dibagi menjadi 2, misalkan 15 kontrol, 15 perlakuan. Ini namanya random assignment. Karena di sini assignment proses ini. Assignment proses ini nanti ada beberapa cara, tidak sekedar random, ada matching, ada macam-macam. Seperti itu. Kemudian jadi keuntungan desain antar subjek adalah setiap skor individu tidak tergantung pada skor lainnya. Jadi efek apa namanya? Efek bawaan itu bisa dinetralisir. Karena setiap peserta hanya diukur satu kali dan peneliti cukup yakin bahwa pengukuran yang dihasilkan relatif bersih dan tidak terkontaminasi oleh faktor perlakuan yang lain. Itu jika pemilihannya ini memenuhi kaidah-kaidah ilmiah, kita bisa mengatakan grup 1, grup 2, dan grup 3 ini setara atau memiliki kesamaan dalam karakteristik psikologi. Kepribadiannya sama, kemudian kemampuannya sama. Ini ya dengan adanya random assignment ini. Namun kadang random assignment juga tidak selamanya berhasil gitu ya. Karena memang bisa jadi itu dari samplingnya itu juga sudah nggak apa namanya nggak setara gitu. Misalkan banyak apa namanya banyak diisi oleh misalkan wanita daripada pria, itu bisa jadi komposisinya bisa jadi berbeda gitu. Nah, namun secara teoritik itu random assignment itu sudah menghasilkan
kelompok dengan karakteristik yang setara. Kelebihan between subject design ini tidak terpengaruh faktor efek belajar. Jadi karena dua kelompok, kelompok A dan kelompok B, tidak ada efek belajar di situ. Jadi beda ya dengan misalkan kelompok A langsung diberikan B seperti ini. Diberikan air putih, diberikan teh gitu. Atau di sini ada sisa-sisa gitu ya. Apalagi misalkan kopi gitu. Sisa-sisa minum tehnya itu masih ada efeknya, kemudian tertutupi oleh efek dari kopi. Nah, kalau faktor between subject design ini bisa dieliminasi. Kemudian prosedur ini tidak melelahkan karena hanya satu faktor pengukuran gitu. Jadi kalaupun kita punya asisten, peneliti dan sebagainya itu cukup di satu kali atau dua kali pengukuran aja. Beda dengan desain ketika kita ini AB ini ya. Jadi kalau yang dua ini kan A dan B langsung diukur. A dan B dikasih perlakuan ini 0, ini 1 itu langsung diukur. Tapi kalau gini kita mengukurnya berulang sehingga sedikit membutuhkan effort yang lebih besar. Kemudian yang ketiga, dapat membandingkan berbagai macam variasi dengan mudah ini. Jadi variasinya tidak hanya A dan B, bisa saja levelnya kemudian ditambah di sini. X, misal kok X ya, misalkan P gitu ya. Jadi AP, AHI, BP, BHI. Jadi sudah ada level yang dibuat di sini. Jadi variasinya bisa macam-macam. Kemudian mudah untuk mendapatkan subjek dalam ukuran besar. Jadi kita dapatnya 100 di sini, 100 di sini biasanya udah selesai. Namun ketika within subject design yang di sini ikut 100 orang. Namun bisa jadi yang ini sudah tinggal 80 orang. Nah, sini tinggal 75 orang. Jadi rate data hilangnya itu seringkali lebih besar pada within subject daripada between subject. Jadi ini nggak apa-apa nanti jangan terlalu mendewa-dewakan between subject ya teman-teman, karena besok yang akan mempresentasikan within subject juga punya banyak kelebihan juga gitu. Jadi within dan between itu masing-masing memiliki kelebihan. Nah, keterbatasan between subject salah satunya itu minimal ya. Satu sel itu biasanya 15 sampai 30. Jadi ini misalkan ada 4 sel ya. Setidaknya di sini 15, 15, 15, 15. Jadi lebih besar. Beda dengan within, udah 30 orang aja gitu. Ya langsung dibuat time 1, time 2 gitu ya. Beda kalau ini kan per sel. Kemudian peneliti harus memastikan bahwa kelompok memiliki karakteristik yang setara. Nah, ini juga tadi ya yang dijelaskan di sini. Ini tantangan dalam penelitian between subject. Bagaimana supaya ketiganya itu setara. Baik, dari sini teman-teman mungkin ada pertanyaan yang bisa kita diskusikan. Betul, Devita, terima kasih. Stanford Prison Experiment. Adakah yang ingin bertanya, teman-teman? Baik, Bapak Ibu pengampu mungkin ada yang ingin ditambahkan. Silakan jika memungkinkan, ada yang bisa ditambahkan. Jika tidak, saya lanjutkan mengenai. Saya menambahkan Mas Wahyu. Monggo Pak Bina dengan senang hati. Mungkin bukan highlight aja ya tadi kan yang ada hal penting tadi yang disampaikan Mas Wahyu terkait terkait
karakteristik ya dari eksperimen itu kan tadi ada manipulasi, ya, kemudian ada measurement, ya, ada comparison, ya. Jadi terus yang terakhir adalah control, ya. Nah, itu tadi Mas Wahyu kelewatan. Jadi ada intervensi, ada measurement, ada comparison, sama control. Nah, control ini yang tadi menurut saya itu penting diperjelas ya. Jadi tadi Mas Wahyu sudah tepat sekali itu menyampaikan bahwa kontrol itu bukan ada atau tidak adanya kelompok kontrol gitu ya. Ini saya beberapa kali menemui kondisi ketika ada beberapa pihak itu menyampaikan bahwa eksperimen itu ya harus ada grup kontrol gitu ya. Padahal kan enggak gitu ya. Nah, kontrol di sini adalah maksudnya mengontrol kondisi eksperimen itu dari variabel-variabel lain ya, variabel ekstraneus itu tadi gitu ya. Jadi bukan ada atau tidak adanya kelompok kontrol gitu. Atau bukan kewajiban adanya kelompok kontrol dalam sebuah eksperimen, karena eksperimen ya bisa tadi yang disampaikan Mas Wahyu ada between subject, itu ada dua kelompok, satu bisa eksperimen, satu bisa kontrol, bisa juga within subject yang hanya ada satu grup saja gitu ya, satu grup diberi beberapa kali perlakuan, kemudian kita lakukan pengukuran dan komparasi gitu. Nah, saya pikir itu sama tadi terkait moderasi tadi, nanti itu lebih moderasi atau interferensi ya, itu nanti lebih jelasnya di rancangan yang faktorial ya Mas Wahyu ya, nanti itu ada terkait rancangan itu ada sendiri gitu. Betul. Faktorial. Mas Wahyu. Matur nuwun Mbak Bina. Okay. Saya jadi dapat insight juga kalau ternyata di luar sana itu masih ada yang itu mempercayai harus ada kontrol ya. Jadi memang namanya kontrol, namun tidak selamanya kontrol itu nol gitu ya. Betul. Iya. Itu saya berapa kali pernah menguji, itu pengujinya menyampaikan seperti itu. Kemudian juga waktu ada review artikel jurnal itu, reviewernya tuh sama editornya juga menyampaikan, oh ini enggak bagus ini, soalnya enggak ada kelompok kontrol eksperimennya. Waduh ya, ini gimana? Ya kayak gitu Mas Wahyu. Ya, terima kasih. Mas Wiji, Nggih. kalau tidak bagus betul. Jadi karena memang kekuatan ininya tidak bisa dibandingkan gitu ya, kekuatan manipulasinya. Tapi bukan berarti tidak itu bukan eksperimen. Itu saya menggarisbawahi Mas Bina tadi. Terus ini loh yang ini saya punya bimbingan. Itu mereka itu intervensinya adalah menjalani combat itu loh, yang perang di agresif. Nah ini kan yang jadi persoalan seperti risetnya Stanley Milgram ya, yang tadi diceritakan Pak WJ tadi. Sekarang apa ya kira-kira tips apa supaya debriefingnya itu bisa nggak berdampak gitu loh, ngasihnya seperti apa? Itu saya masih mikir-mikir gimana ya caranya ya. Kalau mereka mengalami, lalu kan nggak bisa hanya diberitahu saja. Gimana Pak Wiji, Pak Bina? Iya. Debriefing itu berarti ya, memang kaya sekali ya, dalam sekali Bu. Karena memang melibatkan ya klinis gitu ya, macam-macam. Gitu. Mungkin Pak Bina dari pengalaman olahraga gitu Bu. Iya, kombatan diganti olahraga.
Kalau yang ahli debriefing itu sebenarnya buku surah itu tahu banyak, tapi sayang buku surah nggak mengajar semester Oh, ini. nggak mengajar. Ya. Oh, ya. Nah, kalau yang saya tahu memang debriefing itu sebenarnya bukan masalah debriefingnya atau masalah temanya. Itu tema yang diangkat atau model intervensinya yang diangkat itu apakah dia berefek panjang atau tidak, ada loh Bu Ewin. Iya, Jadi harus hati-hati terkait itu. Karena saya pernah, sebenarnya yang berefek panjang itu saya pernah lihat liputan dokumenternya penelitiannya Stanley Milgram itu loh, yang obedience to authority itu berdampak sangat panjang gitu ya, sampai jadi kalau nggak salah ada penelitian yang melacak 20 atau berapa puluh tahun setelah penelitian tersebut dilaksanakan, yaitu diwawancarai lagi partisipannya gitu. Nah, saya pikir itu dari situ saya tahu itu memang berdampak jangka panjang gitu ya, dari yang diceritakan di dalam dokumenter itu. Nah, silakan ya nanti rekan-rekan mahasiswa tuh cari penelitiannya Milgram yang obedience to authority yang pakai setrum itu banyak sekali di YouTube. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa awalnya itu harus screeningnya itu harus sudah dia itu sehat mental dulu gitu loh. Karena ini sangat penting sekali ini, karena kadang kita ke kriteria inklusi dalam eksperimen kita itu nggak sampai pada mereka individunya itu nggak sehat mental itu loh. Kalau nggak sehat mental nanti ada manipulasi yang nanti itu disampaikan Mas Wahyu tadi, bisa mengubah kepribadian atau paling tidak mengubah secara well-being itu secara psikologis itu berat, itu dia nggak recover hanya dengan debriefing gitu loh gitu. Nah, tapi juga tadi yang disampaikan Mas Wahyu, debriefingnya itu ya tadi dipersiapkan dengan bagus gitu, ada psikolog juga, ada jadi ada antisipasi gitu. Tapi ini jangan jangan mendemotivasi terus nggak jadi eksperimen lah saya. Nggak, eksperimen yang asik-asik, yang mudah-mudah itu banyak gitu ya, yang fun gitu itu banyak banget gitu ya. Nanti kalau ada kesempatan kita diskusikan eksperimen-eksperimen yang fun gitu ya, yang nggak ngeri-ngeri lah pokoknya, seperti penelitian Zimbardo atau Milgram tadi yang cukup ngeri gitu. Iya, makasih Mas Wahyu, Bu Evin. Iya. Baik. Outbound itu juga seleksi dulu kok. Betul ya Bu ya. Peserta outbound itu juga, iya kan, diseleksi dulu kesehatan mentalnya itu. Karena efek itu. Betul. Jantungan gitu kemudian disuruh lewat tali di sungai kan bisa membahayakan. Kesehatan mentalnya juga Pak. Iya, fisik iya, mentalnya juga. Iya. Ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi ada faktor X ya, faktor yang di luar bidang eksperimen, namun sebenarnya juga perlu diperhatikan seperti tadi di briefing, kemudian penyiapan mental itu, meskipun di buku eksperimen tidak banyak ini, tapi dari pengalaman kita bisa mengasah ketajaman kita untuk mengenali dampak-dampak yang lain gitu ya, side effect dari eksperimen yang kita lakukan. Betul. Dan sekarang kita sudah ada komisi etik, itu sangat membantu sekali, dia lebih pengalaman, termasuk Bu Kusroh tadi aktif mereview gitu ya. Jadi memberikan masukan rencana penelitian gitu. Terima kasih atas informasinya yang non literatur, yang di luar literatur, lebih banyak ke pengalaman dari Bapak Ibu sekalian. Kemudian saya lanjutkan tentang perbedaan individual dalam eksperimen.
Jadi apa yang membuat berbeda-beda, mereka terlihat tersenyum, namun sebenarnya banyak gitu. Tidak dari senyumannya, dari warna kulit, dari rambut dan sebagainya, ada mood gitu. Ada mungkin yang apa namanya terlihat ketawa, namun bisa jadi itu kondisi moodnya itu bisa berbeda gitu. Ada yang tertawanya renyah, ada yang sedikit dipaksakan dan sebagainya. Jadi banyak sekali yang mempengaruhi apa namanya perbedaan individual. Jadi ini dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. 7 orang katakanlah kita ingin membuat kelompok yang seimbang gitu ya. Nah, betapa sulitnya ya, mulai dari pilihan warna baju, ada yang casual, ada yang formal dan sebagainya. Ada yang rapi, ada yang acak-acak, macam-macam. Dari usia juga berbeda, apalagi ini ya. Dari perawatan gigi juga berbeda, tapi giginya bagus-bagus ini. Nah, yang sebagainya lah. Nah, ini setidaknya menjadi apa namanya ilustrasi bahwa memang ada kesulitan gitu ya, bukan kesulitan ya, tantangan agar kita mendapatkan kelompok yang sama sehingga nantinya bisa kita lanjutkan menjadi penelitian. Nah, ini contohnya di buku Gravater, ada John dan Mary yang mau berangkat menuju ke lokasi eksperimen. Nah, di sini dituliskan John 21 tahun, Mary 20 tahun, memiliki dari karakteristik ini aja udah berbeda. Jadi IQ-nya juga berbeda. Mary 142, sementara John 110. Ini dari middle class, yang ini bapak ibunya dokter. Jadi apa namanya upper class katakanlah. Kemudian dan sebagainya dia memiliki pengalaman di psikologi, sementara John tidak. Dia di chemistry, kimia. Dia tidurnya baru jam 2 malam, namun si Mary tidurnya jam 8 malam. She arrived at experiment well rested and feeling much better. Nah, ini sudah semangat ya, gitu ya. Ya layaknya wanita pada umumnya itu kalau ke kampus itu kan sudah well apa namanya prepare gitu ya dari psikologis maupun penampilan dan sebagainya. Tapi yang John ini dia tidur jam 2 gitu. Dia he comes to experiment with only 4 hours of sleep. Jadi dia tidurnya cuma 4 jam, terus kemudian dan sebagainya itu ya. Kumus-kumus, acak-acakan itu. Nah, apakah kira-kira ketika Kumus-kumus. kadang-kadang itu Jawa Timur bareng. ya itu kumus-kumus, kalau Jogjanya itu apa, Mas Bina? Enggak ada ya Mas. Enggak ada ya, karena berarti itu terdeskripsi dengan baik di Jawa Timur daripada soalnya Jawa ganteng-ganteng semua Mas. Iya. Kosakatanya nggak mampu menjangkau itu. Nah, kira-kira ketika diberikan eksperimen gitu ngefek nggak, meskipun mereka itu apa namanya masuk ke dalam kelompok yang sama, bisa jadi berbeda ini. Jadi ini contoh saja apa namanya faktor yang menunjukkan gitu ya karakteristik yang unik itu dari masing-masing orang itu akan menyebabkan apa namanya penelitian eksperimennya menjadi terpengaruh. Nah, ini contoh. Jadi memang idealnya itu apa namanya katakanlah ini skor awal T1 misalkan, ini T2 misalkan T3 dari kelompok A, kelompok B, kelompok C gitu ya. Nah, memang secara apa namanya penelitian itu kita apa namanya kita usahakan itu agar ketiga kelompok itu ABC di waktu yang awal itu sama gitu ya, dari sisi skor. Ini dari sisi yang kita amati secara empirik. Namun meskipun skornya sama, namun bisa jadi itu
kondisi psikologis dari ABC itu berbeda. Nah, yang baik adalah skornya sama, namun ada juga faktor-faktor yang lain itu juga sama, tidak hanya dari skornya saja. Kemudian jadi ada banyak ya sumber variasi yang menyebabkan orang berbeda-beda, dari pengukurannya juga, errornya juga ada dari sisi yang memang itu membuat berbeda. Nah, dampak negatif perbedaan individual dalam eksperimen. Satu, perbedaan individu dapat menjadi perancu, tadi sudah dijelaskan. Kemudian perbedaan individu dapat menyebabkan ini variabilitas skor yang besar. Jadi kalau individunya bermacam-macam, bisa jadi, sebentar ya, saya tak kondisikan si kecil. Jadi itu, individual differences dapat mengakibatkan adanya perancu. Kemudian individual differences juga dapat menyebabkan perbedaan atau variasi skor yang tinggi. Memang misalkan rata-rata, misalkan ini kelompok A ya, kelompok A rata-ratanya misalkan ini katakanlah ini 0, ini 50 katakanlah. Memang kelompok A rata-ratanya misalkan 20. Namun 20 itu kalau individual differences-nya itu besar, itu range-nya bisa segini, seperti ini. Namun jika individual differences-nya itu ada yang sampai di sini ya, saya sampai 30, ada yang sampai 10 itu. Jadi macam-macam. Namun jika individual differences-nya itu katakanlah dalam tanda kutip sudah dikendalikan, itu skornya akan variasinya lebih kecil daripada ketika perbedaan individualnya tidak dikendalikan. Gambarannya seperti itu. Jadi usia 15 sampai 20 tahun pria, sebagian alergian gitu, kemudian dikasih air putih, skornya 20. Ini juga jenis kelamin pria, tidak suplemen, minum suplemen, kemudian rata-ratanya 70. Nah, jadi karena adanya confounded itu kadang-kadang itu it is impossible to draw any clear conclusion ketika ini didapatkan dari bukunya Gravater. Namun dengan adanya desain tertentu itu kita bisa mendapatkan clear conclusion. Nah, dalam situasi ini, perhatian utama adalah memastikan bahwa kelompok yang berbeda tersebut semirip mungkin, gitu ya. Jadi semirip mungkinnya itu dari sisi variabel X-nya, gitu, karakteristiknya, bukan variabel Y-nya yang perlu nanti memang harus bervariasi. Kemudian ada faktor lingkungan. Jadi confounding itu selain dari faktor individunya, jadi meskipun ini kita mendapatkan skor yang IQ-nya setara semuanya itu, namun bisa jadi ada faktor individual differences. Kemudian juga ada confounding berdasarkan faktor dari lingkungan. Ini juga bisa mengganggu dari eksperimen. Jadi kelompok A misalkan di kelas ruang 1, di kelompok B di ruang 2. Nah, biasanya ini ruang yang berbeda itu bisa menyebabkan juga menjadi faktor confounding gitu. Nah, makanya itu setting, situasi, kondisi dan sebagainya itu juga perlu disetarakan. Nah, ini bagaimana cara mengatasi efek-efek confounding. Kemudian lakukan random assignment. Jadi ada random selection atau random sampling, kemudian dipilih sampel ini kemudian kita bagi menjadi ini kontrol dan treatment. Nah,
dengan adanya random assignment ini akan didapatkan grup yang memiliki kesetaraan, karena memang random itu sesuatu yang tidak memiliki tujuan ya, jadi muncul karena keacaan. Nah, dengan asumsi keacaan itu maka kita akan mendapatkan dua kelompok yang setara. Kemudian pembatasan ukuran sampel, maksudnya adalah pembatasan kelompok yang sama. Jadi keuntungan menggunakan proses randomisasi adalah membentuk kelompok yang adil dan tidak bias. Nah, di sini sama seperti tim sepak bola yang menggunakan lemparan koin itu untuk menentukan siapa yang menendang pertama kali. Nah, penugasan secara acak ini akan menghilangkan prasangka dalam pengambilan keputusan. Nah, namun proses acak ini tidak menjamin hasil yang seimbang. Misalkan saat melempar koin gitu imbang, ternyata koinnya itu enggak imbang. Jadi memang ada unsur-unsur tersebut. Namun itu hanya kecil ya, kelemahan-kelemahan yang hal-hal seperti itu. Kemudian yang kedua adalah pencocokan. Jadi misalkan saya punya katakanlah 5 orang, skor pre-nya atau covariatnya itu 50, 40, kemudian 45. Nah, ini saya urutkan 30, 40, 45, kemudian 50. Ini masuk kelompok 1, ini masuk kelompok 2, ini masuk kelompok 2 misalkan, ini masuk kelompok 1 atau 1 2 1 2 dan seterusnya. Yang penting kita melakukan match. Match itu tidak hanya berdasarkan dari skor saja, namun bisa juga misalnya kita memiliki data yang lain dari tidak sekedar skor pretest, misalkan jenis kelamin gitu, kita juga turut kita pertimbangkan sehingga jumlah misalkan yang di belakang ini adalah kelompok kontrol, jadi sama, ini jumlah proporsinya dari pria dan wanitanya itu sama. Jadi itu juga bisa dikatakan suatu matching, tidak dari skor yang didapatkan dari variable of interest, namun juga variabel-variabel yang lain yang kita asumsikan secara teoretik itu menjadi confounding. Misalkan kita ini adalah motivasi belajar, ini motivasi belajar pretest. Namun kita juga punya data dari siswa itu IQ-nya. Nah, ini juga bisa kita masukkan dalam melakukan matching, karena kita percayai IQ itu bisa mempengaruhi, misalkan motivasi mempengaruhi prestasi. Nah, kan prestasi motivasi juga dipengaruhi oleh IQ ya, jadi kita setarakan juga berdasarkan IQ-nya. Itu yang namanya matching. Jadi ini 87, 90 ini gimana kalau matching kan? Ini saya bias banget ini ya, kayaknya wanita yang tinggi-tinggi ini IQ-nya, pria yang kok cukupan semuanya. Jadi ya yang udah kalau seperti ini kelompok 1. Ini kelompok 2 karena ada karakteristik khas ini ya dari pria yang rata-rata itu kecerdasannya cukupan, ini mudah. Namun akan sulit sekali jika pria juga serumit wanita gitu. Ada wanita juga ada yang rendah, pria juga ada yang tinggi. Jadi mematchkannya itu lebih menantang gitu ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan dalam matching, identification. Terus kemudian sudah langkah selanjutnya adalah melakukan pengukuran sehingga kita dapatkan tadi skor di sini, apa yang dimatchingkan di sini tadi itu motivasi belajar. Kemudian baru melakukan assignment untuk setiap informasi yang didapatkan. Oh, ini masuk kelompok perlakuan, oh, ini masuk kelompok kontrol. Jadi
researchers typically use matching only for variables that are judged to have strong potential to be confounding. Jadi misalkan motivasi di pretest itu juga bisa menjadi matching, bisa juga kemudian IQ gitu. Karena IQ itu strong confounding dari ini ya, motivasi belajar dan prestasi. Kemudian ini membuat variabel menjadi konstan. Jadi holding variabel konstan. Ini kan bervariasi ya. Nah, saya ambil yang ini aja lah dengan karakteristik ini, itu bisa juga. Jadi misalkan ini level-level IQ. Ini IQ-nya rendah, ini agak rendah, terus ini tinggi, ini sangat tinggi gitu ya. Nah, saya memilih gitu. Oh, saya pilih yang biru aja. Oh, atau saya pilih yang ini aja. Itu bisa juga. Jadi menjadi konstan. Itu kalau dalam statistika itu kita melakukan kontrol. Jadi agar tidak bervariasi, kita pilih yang ini aja gitu ya. Atau misalkan Prof. Diki itu biasanya itu untuk membatasi restrict range of variable itu memilih yang yang ada di sini. Karena kalau dipilih yang rendah nanti akan memunculkan namanya floor effect. Kalau terlalu tinggi nanti akan memunculkan ceiling effect. Ya udah ambil aja yang range yang ada di sini. Itu juga bagian dari strategi untuk melakukan restricting range of variable. Jadi kalau floor itu ya agak sulit, kalau turun lagi ya pasti akan naik. Kalau ceiling ya biasanya kalau akan sulit untuk naik. Jadi biasanya ya konstan kayak gini. Seperti itu. Itu contoh strategi yang ketiga. Jadi populasinya seperti ini, namun yang kita pilih orang dengan karakteristik tertentu. Nah, ini contoh restricted berdasarkan skor, kita pilih yang di tengah saja. Kemudian membuat variabel menjadi konstan, low external validity, low generalization. Jadi memang di sini saya tulis ini dari bukunya Gravater juga, sebuah studi penelitian yang hanya menggunakan orang dewasa muda misalnya tidak akan dapat digeneralisasikan untuk seluruh populasi dewasa. Demikian pula hasil yang diperoleh untuk peserta yang kisaran IQ-nya sempit tentunya agak sulit jika digeneralisasikan pada seluruh populasi. Seperti yang dicatat pada bab 6, upaya untuk meningkatkan validitas internal dengan menjalankan kontrol dalam studi penelitian dapat mengancam validitas eksternal. Bisa ya memahami teman-teman, jadi ketika kita melakukan restriksi itu, kita pilih cewek aja gitu kan. Karena saya mencoba mengendalikan efek jenis kelamin. Nah, itu kan kalau digeneralisasikan ke ke populasi kan agak sulit ya, orang nggak percaya. Lah wong risetmu banyak ceweknya gitu atau semuanya cewek. Ya berarti belum tentu itu berlaku pada cowok. Nah, bisa seperti lah wong risetmu itu pada orang-orang yang IQ-nya segitu. Nah, belum tentu pada IQ yang lain juga berpengaruh. Nah, ini yang dimaksud dengan low external validity, low generalization. Nah, itu dari saya, nanti bisa teman-teman lanjutkan di bukunya Gravater. Nah, yang saya nggak tahu ini bukunya Gravater ada apa enggak, tapi selain matching ini dan pencocokan juga ada melibatkan covariat. Jadi melibatkan covariat itu biarkan nanti analisis yang melakukan. Jadi kita tidak perlu mengendalikan macam-macam. Jadi cukup kita punya datanya. Jadi misalkan kita motivasi mempengaruhi prestasi. Kalau kita punya data IQ ya IQ kita pakai.
nanti sebagai kontrol. Jadi tidak usah dipilih lagi. Nanti jika kita punya data jenis kelamin, laki-laki perempuan gitu, kita pakai sebagai kontrol atau covariat istilahnya ya, covariat. Atau kita punya berdasarkan usia, ya kita pakai sebagai covariat. Nah, ini cara yang lain yaitu melibatkan covariat dalam analisis. Ini juga bisa mengontrol keragaman yang ada di dalam kelompok gitu. Jadi semakin banyak covariat nantinya akan semakin bagus itu, sehingga kita akan mendapatkan kelompok yang setara itu, setara layaknya kita melakukan dengan menggunakan random dan layaknya kita menggunakan dengan matching. Demikian Pak Ang, mungkin jika ada pertanyaan atau kita diskusikan, dipersilahkan. Oke, silakan teman-teman, masih ada sekitar 5-10 menit. Ada? Baik, kalau tidak ada berarti kita cukupkan Pak Wahyu, atau masih ada yang perlu ditambahkan mungkin? Ya, ingin komentar teman-teman karena sudah nampaknya advance, mungkin kita jadi pasti akan ada diskusi yang tidak terkait dengan sekedar between subject, namun modifikasi between subject dan sebagainya. Seperti tadi saya cukup kaget ternyata pengenalan moderasi saya kira cuma menempel sambil lalu di mahasiswa, ternyata itu juga cukup bercokol ya, sehingga sudah sampai ke desain dengan menggunakan efek moderasi dalam eksperimen. Jika tidak ada ya nggak apa-apa teman-teman, materi bisa didapatkan di di